Hai anak-anak semuanya, hari ini kita akan kembali belajar untuk materi bahasa Indonesia. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang mengidentifikasi tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Jadi, materi kita hari ini akan membahas tentang teks fiksi. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang teks non-fiksi. Jadi kali ini kita mau membahas apa itu teks fiksi. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari teks fiksi. Jadi, teks fiksi adalah bacaan atau cerita yang hanya berupa hayalan penulis, tidak berdasarkan kenyataan. Jadi teks fiksi ini adalah suatu cerita yang hanya berupa karangan oleh si penulis. Contohnya yaitu seperti novel, buku cerita, dan sebagainya. Lalu bagaimana ciri-ciri dari teks fiksi? Yang pertama, fiksi sifatnya hayalan atau imajinasi dari pengarang. Jadi tidak benar-benar terjadi ya untuk cerita teks fiksi. Kemudian terdapat kebenaran yang tidak nyata. Nah, jadi teks fiksi ini tidak nyata, dia hanya berupa imajinasi yang dikarang. Lalu cerita fiksi dibuat untuk mempengaruhi emosi pembaca. Jadi kalau ceritanya menceritakan sesuatu yang sedih, maka pembaca akan terikut sedih juga. Jadi cerita fiksi dibuat untuk mempengaruhi emosi pembaca. Kemudian bersifat menghibur pembaca dan terdapat pesan moral atau amanat tertentu di dalam cerita tersebut. Jenis-jenis teks fiksi. Nah, ada beberapa jenis-jenis dari teks fiksi. Untuk yang pertama, ada cerita jenaka. Cerita jenaka ini menceritakan tentang kelucuan dan kecerdikan yang bisa membuat pembaca terhibur oleh ceritanya. Jadi cerita jenaka ini berupa kelucuan sehingga dapat membuat pembacanya tertawa. Contohnya seperti Si Kabayan. Yang kedua ada teks fiksi mite atau mitos. Nah, biasanya mitos ini menceritakan tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban. Seperti Dewi Sri sebagai Dewi Padi contohnya. Jenis yang ketiga ada fabel, yaitu biasanya menceritakan tentang para binatang-binatang sebagai tokoh utama yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Nah, di fabel ini dia hanya menceritakan tentang binatang-binatang sebagai tokoh utamanya. Contohnya seperti kelinci dan kura-kura, kancil dan buaya, dan lainnya. Teks yang keempat itu ada legenda. Nah, legenda menceritakan tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tapi tidak dianggap suci seperti mitos. Jadi legenda ini menceritakan masa lalu ya yang menggambarkan orang-orang sakti. Contohnya misalnya seperti Tangkuban Perahu atau asal-usul Candi Prambanan dan masih banyak lagi legenda-legenda lain. Yang kelima, jenis teks fiksi saga. Nah, saga ini adalah cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Jadi saga ini lebih ke cerita rakyat ya yang menceritakan tentang kepahlawanan. Contohnya seperti Si Pitung, Lutung Kasarung, dan lainnya. Dan jenis yang keenam itu ada cerpen. Nah, cerpen merupakan cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk. Artinya, cerita ini bisa dibaca dalam waktu yang singkat saja dan biasanya hanya memiliki 1-2 halaman saja. Contohnya seperti cerita yang ada pada majalah Bobo, dan ada lebih lagi cerita yang termasuk
jenis teks cerpen ini. Yang ketujuh ada novel. Novel itu adalah cerita yang memiliki penokohan karakter yang kompleks. Ada urutan bab yang cukup panjang dan cerita yang kompleks. Jadi novel ini adalah cerita yang memiliki penokohan ya. Dan ceritanya juga cukup panjang sehingga memiliki beberapa bab dalam bukunya. Seperti misalnya Harry Potter, Laskar Pelangi, Bumi Manusia, dan lainnya. Selanjutnya, unsur-unsur intrinsik pada teks fiksi. Yang pertama itu ada tema. Tema kita tahu ya bahwa tema adalah gagasan atau ide dasar cerita. Yang kedua ada tokoh. Tokoh itu adalah pelaku yang ada dalam cerita. Yang ketiga, penokohan adalah karakter atau sifat tokoh. Yang keempat, ada alur. Alur itu merupakan urutan kejadian cerita. Yang kelima, latar. Latar ini biasanya ada tempat, waktu, dan suasana terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan dalam teks fiksi. Dan yang keenam, ada amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita yang ia buat. Nah, selanjutnya macam-macam tokoh pada teks fiksi. Ya, yang pertama ada tokoh utama. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Jadi tokoh utama ini adalah peran penting atau yang diceritakan paling utama di dalam cerita tersebut. Yang kedua ada tokoh tambahan. Nah, tokoh tambahan ini adalah tokoh yang memiliki peranan pendukung cerita. Jadi tokoh tambahan ini hanya mendukung jalan ceritanya saja. Yang ketiga ada tokoh protagonis. Nah, kalau tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki watak atau sifat yang baik hati sehingga disenangi dan dikagumi pembaca. Dan yang keempat, tokoh antagonis, yaitu kebalikan dari tokoh protagonis. Jadi kalau tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat yang jahat sehingga tidak disenangi oleh pembaca. Nah, anak-anak, demikian pembahasan kita tentang teks fiksi. Jadi di dalam teks fiksi itu ada macam-macam jenis-jenis dan beberapa tokoh atau penokohan yang ada di dalam teks fiksi. Miss harap anak-anak dapat mengerti penjelasan hari ini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.